Aku penuh harap itu sebelum, pokoknya secepatnya pengennya hilang gitu. Bayangin gimana rasanya air liur itu pas lagi tidur mengalir-ngalir teman-teman. Ternyata selama 9 bulan aku harus membawa kantong AC kemana-mana. Ya sudah. Hai, assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng aku di sini. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman aku di waktu hamil anak pertama kemarin. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, selama kehamilan itu pasti banyak banget perubahan yang terjadi di tubuh kita, dan bukan hanya fisik tapi secara mental pun juga pasti ada perubahan di setiap ibu hamil. Dan setiap ibu hamil itu punya dan setiap ibu hamil itu pasti punya perbedaan dan pasti berbeda apa yang dirasakan antara ibu yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk di video kali ini aku ingin cerita pengalaman pertama kali aku hamil, dan dari awal aku tahu hamil sampai di trimester 3. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share-nya dulu ya teman-teman, sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini dan aku bisa lebih semangat lagi untuk sharing, berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman semuanya. Jadi di awal pertama kali aku hamil itu aku taunya bukan karena telat teman-teman. Itu aku tahu aku hamil itu pertama kali karena aku ngerasa kayak ada di bagian bawah perut itu kayak ngerasa kayak ada benjolan, maksudnya benjolan kayak ada mengeras gitu teman. Jadi sebelum aku tahu aku telat datang bulan, aku udah ngerasa nggak enak di bagian bawah perut. Tapi waktu itu aku belum ngerasain apa-apa teman-teman, hanya bagian bawah perut itu aja aku ngerasa agak sedikit lebih keras gitu, karena memang aku tahu kalau selama kehamilan itu kan rahim kita itu mengeras gitu teman-teman. Jadi karena aku udah feeling nih, sebenarnya aku belum ada mabuk atau apa-apa teman-teman, cuman hanya ngerasa di bagian bawah perut itu aja yang kurang nyaman gitu. Tapi secara fisik itu aku ngerasa kok kayaknya nyapu itu dari depan ke belakang aja tuh butuh apa namanya ya teman-temannya, butuh usaha buat nggak malas gitu. Pokoknya bawaannya tuh males aja beberapa hari. Karena aku sudah ada ngerasa nggak enak, dan buat memastikannya aku beli test pack teman-teman sendiri biar cepet aja kan. Jadi aku beli test pack sendiri buat memastikan, daripada aku bertanya-tanya dan daripada aku bingung sendiri, aku beli test pack dan aku tes. Aku waktu itu belinya malam dan ternyata hasilnya alhamdulillah waktu itu garis 2. Tapi aku nggak langsung gimana ya teman, nggak langsung 100% percaya. Cuman paginya aku cek lagi ternyata masih garis 2 lagi. Dan setelah aku periksakan ke dokter kandungan, karena waktu itu aku langsung USG untuk memastikan apakah benar, dan ternyata ya positif hasilnya. Langsung aja kita cerita ke pengalaman aku hamil trimester pertama. Di trimester pertama itu aku awal-awal kehamilan, 1 bulan atau 4 minggu kehamilan itu aku nggak ada ngerasain apa-apa teman-teman, nggak ada mabuk, nggak ada mual, nggak ada muntah, cuman hanya aku ngerasa agak lelah aja kalau ngerjain sesuatu tuh, kayak gampang capek, terus bawaannya mager gitu. Itu di awal-awal kehamilan bulan pertama dan bulan kedua, dan memasuki di minggu ke-10 itu berarti 2 bulan 2 minggu ya, 2 bulan 2 minggu aku hamil itu aku mulai ngerasa teman-teman yang namanya mabuk, mual, muntah. Tapi ya alhamdulillah aku nggak parah sih, tipenya tuh maksudnya hanya mabuk atau mual di waktu-waktu tertentu aja. Tapi kalau dibawa sibuk atau keluar rumah itu aku jarang untuk mabuk. Nah, di fase mabuk, mual, muntah ini aku tuh paling anti banget dengan yang namanya bau wangi-wangian, parfum, sabun cuci, sabun, pokoknya yang wangi-wangian aku tuh nggak bisa banget teman-teman, nggak bisa. Kalau masakan itu udah pasti. Jadi selama aku mabuk, mual, muntah itu aku nggak masak, dan makanan yang aku makan itu kebanyakan yang direbus-rebus ya, digoreng-goreng enggak. Jadi kalau cabai itu ya kalau kayak kita tuh kayak direbus terus dimakan kayak sambal lado gitu teman-teman. Terus juga mandi, waktu itu aku pernah mandi nggak pakai sabun karena memang nggak tahan sama wangi sabun itu teman-teman. Jadi aku mandi nggak pakai sabun selama mabuk, dan untungnya pas mabuk ini hanya berjalan 2 minggu aja yang parahnya teman-teman. Sehabis 2 minggu itu aku nggak ada mabuk lagi. Ibaratnya itu udah habis trimester pertama,
aku nggak ada mabuk lagi. Alhamdulillah mabuk aku itu hilang di awal masuk trimester kedua. Alhamdulillah ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, mabuk aku memang hilang. Tapi bawaan dari waktu aku hamil, bawaan aku dari mual dan muntah itu, aku kan itu air liur aku berlebih, salivanya berlebih gitu kan. Jadi kemana-mana itu aku bawa kantong, belum hilang teman-teman. Ternyata kebiasaan aku yang air liur aku berlebih ini belum hilang. Di 3 bulan itu aku pikir hilang bersamaan dengan mabuk, ternyata enggak teman-teman. Bayangin, masuk trimester kedua aku masih air ludah ini rasanya ya ampun, setiap detik tuh kayaknya produksinya tuh banyak banget teman-teman. Jadi aku kemana-mana itu pakai kantong. Kalau kayak kita ngomong gini, ngomong 2-3 kata aku meludah ke kantong, 2-3 kata aku meludah. Pokoknya kayaknya tuh temen lawan bicara aku tuh sampai nggak nyaman ngelihat aku, gara-gara aku selalu ngeludah kemana-mana pasti bawa plastik. Ya gimana, itu kan kita nggak minta ya teman-teman, emang bawaannya selama hamil seperti itu. Aku mikirnya gini, oh mungkin nanti di pertengahan trimester 2 bakalan hilang nih seperti ini nih, air liur aku yang berlebih ini pasti akan hilang nih. Aku penuh harap itu sebelum, pokoknya secepatnya pengennya hilang gitu. Dan ternyata udah masuk bulan keempat, bulan kelima, dan terakhir akhir trimester 2 juga masih belum hilang air liur berlebih aku ini teman-teman. Bayangin gimana rasanya air liur itu pas lagi tidur mengalir teman-teman. Sampai di saat aku tidur itu, bantal itu aku pasti selalu alas dengan kain di bawahnya teman-teman. Jadi di bawahnya tuh aku selalu alas dengan kain supaya air liur yang berlebih ini tadi tuh nggak sampai langsung ke bantal, tapi ke kain dulu gitu. Jadi bantalnya nggak penuh pulau. Jadi trimester 2 ini aku nggak ada perubahan yang terlalu secara fisik ya, biasa perut semakin kelihatan, makan juga semakin enak, aktivitas semakin lancar. Ibaratnya itu trimester 2 itu zona nyamannya aku selama kehamilan. Aktif kesana kesini masih bisa, perut belum terlalu besar ya. Cuman satu tadi kendalanya teman-teman semasa trimester 2 itu ya tadi, bawaan yang air ludahnya berlebih ini yang kemana-mana aku tuh selalu bawa kantong plastik. Jadi itu belum hilang di trimester kedua. Nah, berjalan waktu lagi masuk ke trimester ketiga. Di trimester ketiga ini, awal trimester ketiga, ternyata apa teman-teman? Aku masih hipersalivasi. Air liur aku masih berlebih. Ya ampun, rasanya mantep. Aku udah pasrah teman-teman. Kalau memang ternyata selama 9 bulan aku harus membawa kantong AC kemana-mana, ya sudahlah ya, demi anak yang di perut. Yang penting ibu, yang penting aku dan anak aku itu sehat. Oh iya teman-teman, selama 9 bulan itu ya, yang aku ceritain tadi, yang air liur aku berlebih itu, yang aku hipersalivasi itu, berbagai macam cara, berbagai macam makanan yang aku coba untuk mengurangi air liur. Mulai dari permen aku coba, ada asam-asaman aku coba, pokoknya semua makanan yang kata orang bisa ngurangin itu aku coba, dan ternyata enggak, memang masih berlebih aja. Nggak tahu itu dari mana sumber air liurnya, itu kayaknya udah ngumpuk aja di sini tuh. Kalau ngomong tuh nggak bisa selancar ini teman-teman, pasti 1-2 kata udah, 1-2 kata buang gitu. Terus ini berlangsung sampai kapan teman-teman? Sampai H+1 aku persalinan, sampai aku sudah selesai proses melahirkan, sampai aku udah semalaman itu baru air liur aku berhenti. Baru di situ aku nggak hipersalivasi lagi, dan aku lega banget teman-teman. Karena apa yang aku takutin, aku takut ini berlanjut sampai nggak tahu sampai kapan. Aku takutnya ini takut berlanjut aja setelah aku bersalin, ternyata nggak. Alhamdulillah ya, memang faktor hormon itu berpengaruh banget ya teman-teman ya. Jadi segitu dulu cerita aku hari ini teman-teman, tentang pengalaman aku selama hamil yang mengalami air liur berlebih. Mungkin di luaran sana masih banyak juga teman-teman yang sama kisahnya denganku. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa lagi ya teman-teman, subscribe-nya, like dan share. Assalamualaikum.